Disakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir, menyimak, mengkaji, mengenali diri kita sendiri lewat guru mursyid kita, Pangersa Abah Aos. Semoga kita terus mendapatkan limpahan ilmu yang nafi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. karam. Suratul ladzina. Amin. Recording in progress. Baik. Selanjutnya di materi perkuliahan siang hari ini tentunya kita akan sama-sama membahas tentang dalil dikir jahar, argumentasi dikir jahar, dikir hopi ya. Bentar. Mana. Yuk silakan diskusi dulu aja sebelum saya menyiapkan materi. Ada suaranya nggak? Ada Bapak. Ada Pak dosen jelas. Ada Pak dosen jelas. Siap. Lagi cari materi dulu. Ini baru datang lihat yang sakit barusan. Miftahu sudur. Bentar ya. Bapak. Kita buka kitab dulu.
Gimana? Pak Juandi, ini pertemuan yang ketiga ya? Iya, Bapak, izin menjawab. Ya, pertemuan yang ketiga. Oke. Iya Pak, betul. Argumentasi dikir jahar dan hopi. Argumentasi dikir jahar dan hopi. Pertemuan Baik, kedua kan tugas ya. kita buka di dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf ya. Biar jelas. Kitab apa, Pak? Haqaiq An-Tasawuf. Oh ya, makasih. Ada di Krusiri wa Dikrul Hopi. Nah, di dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf, di situ dijelaskan bahwa inna dzikrullah masru'un sirron wa jahron. Dikir kepada Allah itu disyariatkan baik secara dikir sir atau secara dikir jahar. Artinya, dikir hobi ini sudah jelas-jelas ada di dalam hadis maupun di dalam Quran, ya, baik sir atau jahar. Wa qad raggaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitikri binauaihi. Baginda Nabi itu ngararesep. Ngararesep itu memotivasi agar kita cinta. Dikir dengan dua warna. Asirriyi wal jahriyi. Satu ada dikir sir, yang kedua ada dikir jahar. Illa anna ulama asyariatil islamiyati qarraru afdoliyatal jahri bidzikri idha khala minar riya au idai musallin au qari'in au na'imin mustadillin bi ba'dil ahadisin nabawiyah asyarifah. Bahkan ulama-ulama syariat itu menetapkan keutamaan dzikir jahar selama kosong dari riya, selama kosong dari mengganggu orang sholat, mengganggu orang baca Quran, dan lain-lain. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW,
Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhonni abdi bi." Aku itu bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Ini firman Allah. Kami itu bagaimana sangkaan hambaku. Wa ana ma'ahum. Dan kami itu beserta hambaku. Idada karoni. Tatkala hambaku berzikir kepadaku. Fa inda karoni pinapsi. Andai dia mengingatku dalam jiwanya. Dakartuhu pinapsi. Aku mengingatku dalam datku. Wa inda karoni pimalain. Andai berzikir hambaku pimalain. Di tempat riungan, dalam majelis, dalam perkumpulan. Dakartuhu pimalain khairin minhum. Ya. Maka aku mengingat hambaku dalam perkumpulan yang lebih baik ketimbang perkumpulan itu. Ya. Wadikru pimalain layakunu ila anjahrin. Nah, karena ada ungkapan dikru pimalain, maka di sini dikir dalam perkumpulan itu ya pasti dikirnya dikir jahat. Tidak akan terbukti illa anjahrin, kecuali dikirnya dikir jahat. Nah, satu. Selanjutnya an Ibni Abbas qala inna rab'a sauti bidikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya mengangkat suara ketika berzikir tatkala ya, beresnya manusia melakukan sholat fardu karena ala ahdin Nabi itu terbukti dalam zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kata Ibnu Abbas. Ja'ani Jibril, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda, Ja'ani Jibrilu, datang kepadaku malaikat Jibril. Lantas qala, malaikat Jibril itu menyampaikan, mur, perintahkan, ashabaka, sahabatmu, yarfa'u aswatahum bitakbir, untuk mengangkatkan itu sahabat-sahabatmu, mengangkatkan aswatahum suaranya bitakbiri dalam kalimah takbir. Ya. Nah, itulah tentang hadis yang berhubungan dengan dzikir jahar. Selanjutnya, mari kita sama-sama membahas tentang orang-orang yang dalam melaksanakan dzikir jahar itu di lingkungan kita sekalian bisa jadi dia komen, buat apa dzikir dijaharkan? Allah itu kan gak butuh dengan dzikir jahar. Bahkan Allah itu memerintahkan dzikir untuk senantiasa dibaca di dalam jiwamu. Ya. Bagaimana kalau orang itu berdalil mendebat dzikir jahar dengan ayat surah Al-A'raf ayat 205? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Ya. Yuk mari kita diskusikan tentang penafsiran surah Al-A'raf ayat 125. Baik, saya kasih jawaban dan jawaban itu mari kita uraikan
dengan pemikiran kita masing-masing. Di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Ini sebagai bentuk jawaban dari kita terhadap orang-orang yang anti dzikir jahar. Lihat di grup ya. Baik, Bapak. Baik, Pak dosen. Silahkan didiskusikan dan presentasikan. Ngerti huruf gundul mah Pak. Jadi sedih Pak lihat Arab tulisannya, tulisan Arabnya. Sama Bapak? Pak Juandi, sama. Gimana? Sama artinya Pak dosen. Di logat Pak, di logat Pak. Oh, di logat. Siap. Logatnya jangan pakai bahasa Sunda, Pak dosen. Harus cari Mbak Google dulu ini Madu. Ini dari kitab yang tadi saya sampaikan. Dari kitab Haqa'iq Anit Tasawuf ya. Kalau yang ayat Al-A'raf 205 boleh menanggapi nggak? Ya, silakan boleh. Jadi kalau dari surat Al-A'raf ayat 205, isinya itu membahas tentang perintah untuk selalu mengingat Allah atau berzikir seperti itu, dan untuk lebih ke arah dengan suara yang lembut gitu. Jadi dari waktu pagi hingga petang, agar tidak termasuk ke golongan orang-orang yang lalai kepada Allah. Kalau menurut Yani mah kira-kira itu Pak dosen. Baik. Ini kita sedang berargumentasi tentang, ya sekali lagi, kita sedang berargumentasi tentang orang-orang yang melarang terhadap dzikir jahar. Mereka berargumentasinya dengan ayat ini. Bagaimana menanggapinya gitu. Artinya gini, ketika ada orang tidak suka dengan dzikir jahar dan dia mengeluarkan dalil dengan dalil surah Al-A'raf ayat 205, bagaimana kita menghadapinya gitu. Nah, solusinya silahkan kaji tadi yang sudah saya kirimkan. Jadi yang saya kirimkan itu adalah 3 bentuk pemahaman dari para ulama ahli sufi bahwa ayat ini bukan ayat untuk melarang dzikir jahar gitu. Sementara orang lain menggunakannya ayat ini untuk melarang dzikir jahar. Oke. Silakan tambah lagi. Izin menambahkan Pak dosen. Siap. Aduh, cuman baca dalilnya tuh. Ini pemahaman saya aja Pak dosen ya. Siap. Kalau baca kitabnya saya agak puyeng. Udah lama. Jadi memang pernah terjadi Pak dosen di tempat saya gitu kan. Waktu awal-awal saya belajar Thoriqoh. Itu kan awal-awalnya saya sembunyi-sembunyi dzikir itu. Nah, dengan izin Allah tiba-tiba pada tahu lah gitu. Nah, kemudian saya dzikir di masjid gitu. Nah, ada orang yang kalangan dari kelompok Wahabi
Kalau kelompok NU itu udah terbiasa mungkin dengan dikir itu. Nah, untuk dari kelompok Wahabi itu berkatanya seperti itu. Ngapain katanya dikir kencang-kencang, keras-keras. Kok Allah nggak tuli gitu. Nah, pakai dalilnya yaitu yang surat Al-A'raf 205 itu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri, kata tuh. Jangan diucapkan. Nah, kalau argumen saya ini karena panjang perdebatannya, yang singkatnya aja Pak dosen. Saya ngambil pas saya jawab begini. Mohon maaf Pak, kata saya. Itu sebelum tahu dalil ini dan pernah Pak dosen sampaikan juga ya. Nah, saya itu berargumen begini. Pak, mohon maaf gitu. Kalau saya baca Al-Quran, contohlah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak kata saya gitu? Boleh. Kalau saya berbisik-bisik, boleh. Nah, kalau menurut saya Pak, ini yang saya baca itu ayat Al-Quran, yaitu kalimat La ilaha illallah itu dalam surat Muhammad ayat 19, kata saya waktu itu. Itu saya sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin, kata saya gitu. Nah, saya tujuan ini pikir seperti itu. Pertama, ini kan ayat Quran, kata saya. Dan kalaupun dan saya balik tanya lagi, apa hukumnya kalau saya baca Quran terus oleh Bapak tidak didengarkan, malah membenci? Saya baca Al-Quran. Ya kata beliau, ya dosa. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan pastami'u idza quri al-Qur'anu pastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun, kata dia itu. Nah, saya juga sama berpendapat seperti itu. Saya melafalkan Al-Quran, yaitu ya la ilaha illallah itu. Cuma saya ulang-ulang. Kata saya gitu pada saya. Saya ulang-ulang kalimatnya. La ilaha illallah satu ayat. La ilaha illallah dua ayat. Satu lagi. Terus ya itu kan katanya dengan berargumen lagi. Ya, pertanyaan saya boleh nggak baca Al-Fatihah berulang-ulang? Ya boleh. Ya apa bedanya kayak gitu, Pak dosen. Nah seperti itu. Ya akhirnya kami diskusi lama-lama. Ya alhamdulillah, yang satu ikut talqin, yang satu walau alam gitu. Nah dengan argumen seperti itu mungkin Pak dosen untuk singkatnya. Jadi saya mengambilnya la ilaha illallah itu menerangkannya itu ayat Al-Quran dan analoginya seperti tadi. Dan adapun yang menentang itu saya kasih dalil yang tadi idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Itu sepintasnya Pak dosen, mungkin nanti bisa ditambahkan. Oke. Jadi gini ya, uraian yang saya sampaikan itu kajian ayat 205 surah Al-A'raf, satu dikaji dari sisi kronologi asbabun nuzul. Yang kedua dikaji dari sisi teks. Yang ketiga dikaji dari sisi psikologi, spiritual, versi tasawuf. Nah, kalau dikaji dari sisi kronologi asbabun nuzul, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan sosial historis. Di mana dalam asbabun nuzul itu ya, saat Rasulullah sering mengeraskan bacaan Quran, orang-orang musyrik mendengarnya lalu mengejek, mencela Al-Quran, mencela Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah, maka dengan adanya pelecehan dari orang-orang musyrik yang mencela Allah, bahkan di sini Rasul selalu suaranya gak dikeraskan lagi. Ya. Artinya ayat ini turun sebagai penerapan dalam
akidah dalam kaidah usul fikih itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Ya. Nah, gimana status hukum sekarang? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini sudah tidak ada lagi. Karena kekuatan Islam sudah bertambah. Sehingga hukumnya pun dapat berubah. Nah, Ibnu Katsir di dalam kitab Fidilalil Quran menyatakan bahwa perintah ini turun sebelum kewajiban sholat 5 waktu ditetapkan. Nah, maka sekarang ketika Islam sudah kuat, sudah banyak, sudah tidak berlaku lagi larangan mengeraskan suara di dalam berzikir. Nah, satu dikaji dari segi konteks sebab nuzul ayat menutup pintu kerusakan saddud dari'ah. Ya. Sehingga tidak terjadi memicu celaan dan hinaan dari golongan musyrik pada waktu itu. Jadi ayat Makkiyah sebelum umat Islam memiliki kekuatan. Relevansinya sebagian ulama berpendapat karena sebabnya ini telah berakhir, maka kita boleh atau harus dzikir jahat. Nah, jadi bukan ayat untuk menolak dzikir jahat. Karena sekarang umat Islamnya sudah ramai. Kalau dari segi dulu sebelum di awal-awal Islam ya tentu dzikirnya, bacaan Qur'annya harus dihobikan. Nah, itu dari segi sabab nuzul. Pendekatan yang kedua adalah tafsir tekstual. Ya. Nah, pendekatan ini memahami ayat dengan melihat kaitannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, apabila Al-Quran dibacakan maka dengarlah dan diamlah. Seperti sekarang kita lagi melaksanakan perkuliahan. Maka sikap kita tiada lain tiada bukan dalam perkuliahan ini dengarkan dan diamkan dan diamlah. Ya. Itu masih di surah Al-A'raf ayat 204-nya. Ya. Dengar dan diamlah. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat Quran itu dengar dan diamlah. Nah, supaya dengar dan diam ini, mendengar, menyimak, dan diam ini punya makna, maka Allah lanjutkan dengan ayat yang ke-205. Yaitu, diamnya ikuti dengan dzikir dalam hati. Contoh kayak sekarang, kita diam tapi diamnya berzikir. Kita lagi menyimak, lagi mendengarkan, kita diam. Oke, tapi diamnya punya makna karena dalam diamnya kita itu ada dzikir. Jadi dalam konteks ya tekstual ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Perintah dzikir di hati itu adalah perintah dzikir di saat kita menyimak, mendengarkan. Maka dzikirnya simpan di dalam hati. Gitu, jangan mengeraskan suara. Artinya menjaga adab agar suara keras tidak mengganggu terhadap bacaan Al-Quran. Ya. Terhadap proses perkuliahan. Contoh kalau sekarang tidak ada dzikir di hati, ya jempe si jempe, tapi hati nanti dzikir tidak punya makna dan tidak punya nilai. Tapi ketika kita melaksanakan perkuliahan ini, jempe mendengarkan, menyimak, dan hatinya ada dzikir, maka di situ ada makna, ada nilai yang kita dapatkan. Ya. Jadi dzikir yang dimaksud itu adalah dzikir ingatan di dalam hati.
yang disertai ketakutan kepada Allah, berharap kepada Allah, tunduk dan khusyuk. Nah, ini pendekatan yang kedua ya. Jadi pendekatan yang kedua itu apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, simaklah, dan diamlah. Nah, agar diam itu punya makna dan punya nilai, maka di situ, dan ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu, dalam dirimu. Gitu. Ada kaitannya dengan surah yang dengan ayat yang 204. Jadi artinya Pak Dosen, maaf, jadi artinya itu adab gitu ya? Iya, adab ketika kita mendengarkan bukan hanya sebatas mendengarkan, tapi Allah memerintahkan agar di dalam hatinya ada dzikir. Ya. Di mana perintahnya? Di surah di surah Al-A'raf yang ayat yang ke-205. Kalau di 204 itu, kalau mendengar Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah. Nah, diamnya itu harus ada isi. Apa isi dalam diam itu? Yaitu makna dari ayat yang ke-205. Jadi ayat yang ke-205 itu adalah menjelaskan bagaimana diamnya sedang membaca Al-Quran, sedang mendengarkan Al-Quran. Bagaimana posisi diam kita sedang mendengar bacaan Al-Quran. Yaitu hatinya ada dzikir kepada Allah. Paham nggak? Ya paham Pak. Jadi artinya dengan kata lain, diperintahkan untuk memahami dzikir yang kita baca dan merenungkan makna dari dzikir itu ya Pak. Jadi kaya di surah anu 204-nya kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran dan diam. Kayak sekarang kita lagi nyimak perkuliahan, diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Nah, supaya mendengarkan dan diamnya itu betul-betul punya adab dan punya makna, maka di hatinya harus ada dzikir. Nah, kenapa di hatinya harus ada dzikir? Karena dihubungkan dengan ayat yang ke-205, di mana di ayat 205 itu diperintahkan untuk berzikir dalam hati. Iwan sekarang mendengarkan, di hatinya ada dzikir. Nah, mendengarkan dan diamnya itu gambaran dari ayat 204, sedangkan dzikir di hatinya gambaran dari ayat 205. Paham nggak? Ya, jadi pikirannya, jadi hatinya tidak keliling ke sana kemari gitu aja, memikirkan segala macam lah gitu kan ya. Iya, Kurang karena sempurna. banyak yang sedang perkuliahan aja, contoh sekarang. Ya, dia mendengarkan tapi hatinya ingat si dia, kan ada yang gitu. Oh iya, maaf Pak. Nah, ini yang dimensi yang keberapa? Yang kedua. Ya. Kalau pendekatan dimensi yang ketiga, dalam versi tasawuf, ayat 205 ini ditujukan khusus kepada Nabi. Ya. Kepada orang yang jiwanya sudah mencapai makom makrifat, makom khusyuk, makom qurb, kedekatan dengan Allah. Jadi orang yang hatinya sudah nyampe pada makom khusyuk, makom al-qurb, itu nggak usah dzikir jahar sebetulnya. Cukup dengan dzikir khofi. Nah, pertanyaannya kemudian, kita itu di golongan orang yang mana? Kalau hati masih lalai, maka buat kita jelas dzikir jahar lebih utama. Kalau golongan mursyid, golongan para nabi, itu dzikir khofi. Maka ayat ini khusus untuk nabi. Berzikir dengan dzikir yang di hati. Artinya dzikirnya tidak pakai suara. Udah di dalam hati aja. Itu khusus kata versi tasawuf itu. Dzikir di dalam hati ya lebih utama buat para mursyid.
Tapi buat para murid yang hatinya masih galau, yang masih gelisah, yang masih bingung, masih susah, ya tentu dikir khofi yang paling, dikir jahar yang paling utama. Oke, ini dalam kondisi subjektif ya tingkat spiritual ya. Jadi ayat itu khusus penyesuaian dengan kondisi jiwa. Kalau kondisi jiwanya sudah makrifat, sudah masuk dalam ranah makom al-qurb, ya, kedekatan dengan Allah, ya mestinya pasti dikir hopi lebih utama. Gitu. Jadi babalagaanan lamun teu kudu dikir jahar, balaga itu teh sombong ngerasa geus makrifat ka Allah gitu. Aywan. Boleh tanya Pak dosen? Silahkan boleh sekalian jawab juga nggak apa-apa. Kalau jawab itu yang tadi kan versi jawaban saya sebelum tahu jawaban dari sini ya. Nah, Iya, siap. kalau sudah tahu jawaban ini dan saya sudah save ini, insya Allah mungkin ini jadi pegangan buat saya. Cuman nih, kalau dalam jawaban yang nomor 1, itu kan kalau saya baca di sini bahwa ayat ini kan Makia. Rasulullah dulu kan ya di Makkiyah itu kan dulu Rasulullah membaca Quran dengan suara keras. Kemudian orang kafir mengejek gitu kan. Nah, langsung turun lagi perintah agar Rasulullah untuk tidak mengeraskan suara gitu ya Pak dosen ya? Iya, siap. Untuk tidak mengeraskan suara gitu. Karena ini sama saja dengan ya kalau kita kaitkan dengan kitab Fadhailus Zuhur, mungkin tidak ada kaitannya dengan birrul walidain ya, menjaga nama baik orang tua gitu. Artinya ketika Rasulullah mengeraskan suara, kemudian diejek gitu Tuhannya. Gitu. Nah, kaitannya kalau dengan pengamalan di lingkungan yang baru, kalau lingkungan yang lama, mungkin mereka udah nggak aneh lah kalau saya dikir toriko. Nah, kalau di lingkungan yang baru seperti saya main ke rumah orang tua, itu kan mayoritasnya anti toriko gitu. Nah, kita di situ dikirnya lebih baik di masjid berpisah atau lebih baik setelah sholat berjamaah kita pulang dilanjut di rumah Pak dosen, karena dikhawatirkan tadi dengan saya suara dikir yang keras itu takutnya apalagi dengan sekarang fenomena abah awas lah, nah takutnya lebih merusak lagi nama pengersa abah awas gitu. Gimana itu Pak dosen? Nah, kalau urusan sekarang ini kan dalam situasi dan kondisi umat Islam sudah banyak, ya. Artinya umat Islam sudah kuat. Maka solusi dari yang saya pakai, ya, solusi yang saya pakai justru harus menguatkan dzikirnya sebagai syiar. Ya, karena kalau dulu itu kan kebayang orang Islam itu baru 1, 2, dan 3. Kalau ini mah yang ngehina ya orang Islam gitu. Jadi nanti ajak debat sekalian, lamun eleh debat jak gelut. Akan tetapi salah satu yang saya dengar dari pangersa abad dulu. Bah, saya teh udah talkin dikir. Ya, kata seseorang yang bertanya, saya udah talkin dikir, saya ngamalin dikir. Tapi gimana bah, saya jadi imam. Sementara imam belum talkin dikir. Jadi kalau saya langsung dikir, ditakutkan makmum itu bubar. Bagaimana Abah menjawabnya? Kamu dikir karena Allah apa karena makmum? Kalau karena Allah, lanjutkan dikirnya. Karena memang dikir harus karena Allah, bukan karena makmum. Paham nggak? Ya. Nah, kalau posisi kita jadi imam.
Coba posisi kita jadi imam, langsung aja. La ilaha illallah. Begitu amin, makmum udah pada mabur ya, nggak apa-apa. Karena kita bukan karena mereka dikirnya. Karena Allah. Dan makmum itu tahu dikir itu afdhalu dzikri. Berarti dia mabur itu karena belum mendapat hidayah. Ya, berbeda di zaman Makkiyah pada waktu itu. Allahnya dilecehkan. Nabinya dilecehkan. Al-Qur'annya dilecehkan. Sementara mau melawan, belum ada kekuatan gitu maksudnya kalau dulu. Nah, yang kedua, saya belum menemukan ungkapan langsung dari pengersa Abah. Kalau kita jadi makmum, terus di situ apakah kita memilih ikut diam dulu atau langsung dikir? Saya belum menemukan langsung. Akan tetapi kalau menurut pendapat saya mah, ya mending langsung aja dikir dengan suaranya yang dimaksud keras di situ kan nggak usah keras seperti ya keras terdengar juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini Pak dosen, maaf motong. Saya kan dulu itu masih ada pengersa Abah Anom ya. Itu kan pengersa Abah selalu menakib di Mesra tuh, Bandung Raya tuh. Nah, saya selalu ikut hadir itu. Saat itu kan manakibnya menjelang duhur itu kan kita sholat berjamaah tuh. Nah, kebetulan saya itu ada sejajar dengan Abah itu terhalang oleh 2 iwan. Nah, saya perhatikan pengersa Abah. Nah, setelah sholat duhur selesai, nah si imam masjid itu baru si imam masjidnya itu biasa dikir umum dulu gitu. Nah, setelah dikir umumnya selesai, kemudian dikasih ke pengersa Abah untuk lanjut dikir torikoh. Nah, itu yang saya lihat waktu itu berulang-ulang setiap bulan gitu di Mesra itu. Nah, kemudian saya mengambil inisiatif begini Pak dosen. Saya kalau main ke bapak saya takut jadi fitnah bahwa anaknya itu masuk aliran sesat lah dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk menjaga nama baik bapak saya itu, nah saya ikut pengersa Abah gitu, ikut dikir umum dulu, terus setelah mereka selesai kita salaman, saya duduk atau pulang di rumah dilanjutkan lagi. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa diperbolehkan Pak dosen, bisa dibenarkan atau tidak? Dengan saya punya argumen seperti itu gitu. Oke. Pak dosen izin menanggapi sebentar. Ya ketika itu konsepnya udah melihat dari praktek guru mursyid kita, ya bisa ya diperbolehkan ya. Artinya kita ikut sama guru Abah dengan berpegangan ke pengalaman yang tadi. Ya. Ya. Ke pengalaman yang tadi. Yang penting kita pernah mendengar atau melihat langsung bagaimana bimbingan guru mursyid kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan seperti tadi. Nah, itu kan persoalan di kalangan ikhwan. Baik, silakan ada yang akan menambahkan boleh. Saya Pak, boleh Pak? Boleh. Ya. Ini kan dulu pernah Abah dengar dari Abah sendiri katanya gini, kalau zikir jahar itu ngasah rasa saurna teh gitu. Umpamana teh perumpamaannya tuh ibarat mengasah ujung pahat, semakin mengasahnya ujung pahat semakin tajam dan kuat. Semakin jarang maka semakin tumpul dan rusak ujung pahatnya. Dan dengan banyak zikir jaharnya, makin tajam dan kuat rasanya. Sebaliknya kalau kurang, maka tumpul dan lemah rasanya. Katanya gitu, kata Abah teh Pak dulu teh. Ya, Pak Dena memang mau nanggapin Pak dosen. Gimana? Pak Dena mau nanggapin katanya tadi. Oh siap Pak Dena, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
Siap, Waalaikumsalam. Aduh, kemana aja Mas, itu kamu tuh? sambil Oh, Pak Kiai kayaknya jadi jarang nongol. Baru nyampe, baru nyampe. siap. Siap, Rinsun. Ya. Ini ya Pak Juandi yang barusan Pak Juandi utarakan yang praktek pengsahabah di Masjid Raya. Pengen tahu apakah betul seperti Pak Juandi mendengar secara langsung pengsahabah tuh mengikuti zikir umum. Karena kan seperti kita tahu waktu dulu pengsahabah tuh tong mampir kaditu kadieu gitu. Ketika habis sholat langsung zikir jahar. Nah, konfirmasinya apakah pengsahabah itu mengikuti zikir umum atau pengsahabah zikir dengan zikir jahar tapi dengan terdengar suara sendiri aja gitu. Karena ini bisa jadi landasan buat kita semua. Ya, kalau begitu pengsahabah, mohon maaf ya seperti wakil talqin yang almarhum Kiai Jejen, saya di Sukabumi ternyata prakteknya umum dulu gitu. Umum dulu beda seperti pengsahabah. Pengsahabah tuh langsung di bawah jahar, langsung nggak ke umum dulu gitu. Jadi kalau yang di Masjid Raya itu apakah pengsahabah benar mengikuti subhanallah, alhamdulillah, atau pengsahabahnya zikir jahar tapi nggak begitu keras gitu. Begitu Pak Juandi, gimana? Gini Pak Dena, mohon maaf Pak dosen izin menanggapi. Nah, Siap, siap. saat itu kan manakibnya kan mulainya dari pagi itu sampai duhur berjamaah gitu. Nah, saya itu pengen lihat bagaimana cara pengersa Abah berzikir dan sholat gitu ketika makmum. Nah, saya itu mencoba untuk mendekati pengersa Abah ya karena mungkin beberapa hal saya itu memang sejajar, tapi terhalang dua atau tiga saya kurang, pokoknya sejajar lah. Nah, saat itu saya setelah selesai sholat itu saya lihat pengersa Abah gitu. Nah, pengersa Abah itu kadang saat zikir umum itu saya nggak merhatikan apa karena terlalu jauh, cuman saya melihat Abah pengersa Abah itu diam gitu, diam, kadang nunduk, kadang eh, agak angkat kepala sedikit. Nah, kalau untuk pengersa Abah mengikuti subhanallah alhamdulillah saya itu kurang nggak denger ya. Nah, cuman yang saya tangkap itu pengen lihat pengersa Abah kalau setelah ba'da sholat jadi makmum bagaimana. Nah, sementara itu pengersa Abah diam gitu saat itu. Saya nggak tahu apa beliau tawajuh. Kalau tawajuh dia kadang ngangkat kepala gitu kan. Apakah beliau baca subhanallah atau saya saat itu tuh nggak memperhatikan bibirnya gitu. Cuman memperhatikan gestur tubuhnya aja. Nah, yang saya jadi patokan itu setelah imam masjid itu selesai zikir umumnya, kemudian diserahkan ke pengersa Abah. Nah, pengersa Abah itu langsung mimpin zikir gitu Pak Dena. Ya, untuk lebih jelasnya saya kurang kurang apa karena agak jauh gitu apakah pengersa Abah ikuti bacaan itu atau tidak saya kurang pasti gitu. Nah, cuman saya patokannya pengersa Abah berhenti dulu dan setelah selesai zikir umum pengersa Abah langsung zikir jahar gitu. Gitu Pak Dena. Ya, siap Pak Tenun. Sama ini ini yang tadi ya, yang kalau kita di mertua ya, apakah baiknya kita dikirnya nanti atau sekarang. Nah, kadang kalau yang saya tanggapi ya, dikit. Mungkin yang kita tahu ya, untuk setan itu kan selalu menggoda kita semua dari jalan tidak baik. Nah, kemudian pernah mendengar juga salah satu wakil talqin pengsahabah, jadi kalau setan itu menggoda kita sesuai dengan level-levelnya masing-masing. Nah, ada yang digoda dengan maksiatnya. Ada juga maksiatnya udah lulus nih, udah nggak kegoda. Dia mah udah rajin, anak ibunya udah rajin khotaman daud dikirnya. Nah, digodalah dengan keriaannya. Oh, kamu bagus ya, kamu dikirnya udah lama gitu, udah bisa 1.000, 2.000 sampai 12.000. Nah, ketika itu jadi setannya ngaguluyur biar menjalankan kebaikan, tapi diselepi biar ada muncul ria gitu. Nah, apakah dengan frame
kita menjaga nama baik orang tua ini bisikan atau di sisi lain kita menjaga nama baik ya, tapi di sisi lain apakah ini bisikan yang halus dari godaan setan? Karena kita kan sebagai ikhwan secara tidak langsung ketika zikir di satu tempat itu merupakan syiar secara praktek ya, meskipun tidak gamblang ini thariqah zikirnya gini gitu, tapi secara kita praktek berarti kita juga sedang syiar di tempat itu. Nah, satu sisi menjaga nama baik, di satu sisi kita tidak menjalankan syiar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk Pak Kiai Didin, bagaimana kita memisahkan apakah ini tuh godaan dari setan yang halus dengan makom Pak Juandi yang udah lain abal-abal deh lah. Sebetulnya Pak Juandi udah pastilah dari pengalaman dari apalagi kalau dari Jaban Abah Hanom tentu dengan kualitas perjalanan yang luar biasa. Tetapi kan setannya pun bukan ecek-ecek lagi gitu kalau buat Pak Juandi mah. Kalau di saya mah di sini alhamdulillah masjidnya udah thariqah jadi nggak ada godaan itu Pak Juandi. Meskipun di lingkungan belum banyak berthariqah gitu. Ya itu sih Pak Kiai menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memisahkan ini tuh bisikan godaan dari setan atau kita ini pengen menjaga kehormatan guru atau menjaga nama baik orang tua. Dan itu juga kadang kalau lagi ke Sukabumi kadang ada kepikiran gitu nih. Ya, hatur nuhun. Baik, kalau saya ya dihadapkan kepada persoalan itu, maka yang pertama kali dibaca itu adalah bisikan di hati. Kalau bisikan di hati itu tidak mau dikir, berat, cenderung nafsu, yaitu pasti bisikan setan. Berdasarkan ego berarti bisikan setan. Tapi kalau cenderung, udahlah dikir, jangan memikirkan ABCD, dikir kita itu kan hormat kepada guru. Ya. Artinya kita takdim menjalankan perintah guru, udah los aja. Maka luar biasa ya, ada yang begitu udah ditalkin dikir, dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Karena kata perintah pangersa Abah, udah dikir aja, dikir. La ilaha illallah. Terus ada yang mau ngelecehkan, monggo. Tidak ada pun tidak jadi masalah. Karena sudah tidak melirik makhluk lagi. Nah ini yang luar biasa. Kalau dalam persepsi pandangan saya. Ya, coba kalau kita berzikir masih karena memikirkan makhluk, kan itu berarti bisikan setan itu. Tapi kalau sudah los, artinya los di sini sudah tidak memikirkan kekhawatiran dari makhluk, karena ini adalah merupakan kalam suci, ya, maka mulailah masuk dalam wilayah ilahi angta maksudinya sudah jelas gitu. Dan ketika ilahi angta maksudinya jelas, insya Allah jangan diragukan. Takdiman wa takriman kepada guru itu ya kita amalkan pasti. Itu mah silahkan diposisikan lagi, didiskusikan lagi. Barangkali di antara siswa-siswi yang ada di sini bisa memberikan pemahaman. Silakan. Menambahi Pak dosen sedikit. Yang banyak aja, nggak enak kalau sedikit mah. Oh ya, siap. Jadi kalau menurut aku nih yang bertorikohnya baru, apalagi yang udah lama ya, jadi kita mah harus fokus aja ke Allah gitu. Kan kita bertorikoh itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau untuk hal-hal semacam kayak gitu, jangan jadi penghalang atau penghambat untuk kita bisa sampai ke Allah. Udah aja fokus ke Allah gitu, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu kan arahannya dari guru mursyid kita juga. Jadi lebih enak itu ya fokus aja kita mah mau di lingkungannya kayak gimana, mau kayak gimana, saya mah dikira aja we fokus kepada Allah gitu. Kalau menurut saya mah gitu. Jadi kalau terlalu memikirkan ini takut begini nih, soalnya ini di sini gini, di sana gitu. Kita mah dengan diri kita aja yang apa adanya. Kalau kita itu sedang bertoriko dan ini amalannya. Syukur-syukur dengan kitanya diperlihatkan torikohnya. Jadi orang tertarik, jadi ingin gitu mau bertoriko seperti kita gitu. Kan itu lebih bagus lagi ya kalau seperti itu. Ya, itu aja kali kalau menurut Yani mah. Oh ya, siap, mantap. Memang harus begitu sebetulnya mah. Kita masuk sholat di mana saja, langsung kita dikir. Itu dikir yang sudah diajarkan oleh guru kita. Karena orang lain pun mendengar dikir itu, kalau pasti dia betul-betul orang yang beriman itu senang. Kecuali mereka yang tidak iman ya. Maka di sini silakan kita sama-sama kaji apa yang disampaikan tadi di WA. Kalau ada orang yang berargumentasi dengan surah Al-A'raf ayat 205, maka sampaikan begini. Paing kulta, jika engkau berkata, mun maneh ngomong, hei nu teresep dikir, kapan Allah tekola? Ya, Allah itu sudah berfirman qallallahu ta'ala. Ya bisi, andai saja di luar sana paing kulta mereka ngomong, ya. Qallallahu ta'ala. Allah itu berfirman, cek manehanana teh. Kan nu ngadebat dikir ka urang teh, cek maranehanana. Wadkur robbaka, dan ingatlah robbaka Tuhanmu. Pinapsika, dalam hatimu, dalam dirimu. Tadarruan, dan merendahkan diri. Wahipatan, dan rasa takut. Wadunal jahri minal qauli, serta tidak dengan suara keras dalam perkataan. Nah, maka jawaban kita adalah kultu. Kita katakan al jawabu ala hadhil ayat min salasati aujuhin. Jawaban terhadap ayat ini ada 3 sisi. Al-awwalu, sisi yang pertama, innaha makiyatun ka ayatil Isra. Ya. Ayat ini adalah ayat makiyah seperti ayat dalam surah Al-Isra, wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha. Dan janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu, dan jangan pula merendahkannya terlalu pelan. Ini di surah Al-Isra ayat 110. Nah, waqad najalat hina kana nabiyyu yajharu bil Qur'an payasma'uhul musyrikuna payasubbunal Qur'an wa man angjalahu. Ayat ini turun ketika Nabi membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Maka mereka mencaci Quran dan mencaci Allah yang menurunkan Al-Quran. Waman angjalahu. Nah, maka Pak Amaro bitarkil jahri, Nabi itu diperintahkan untuk meninggalkan pengerasan suara dalam bacaan. Sadan lid dari ati, sebagai tindakan menutup pintu keburukan. Sadan lid dari tindakan menutup pintu keburukan. Kama nuhiya an sabil asnam lidalik bi qaulihi ta'ala wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bi ghairi ilmin. Silakan kaji di surah Al-Imran ayat 204. Wa qajjala hadal makna wa asyara ila dalika Ibnu Katsir fi tafsirihi. Dan makna larangan itu telah hilang sebabnya. Dan Ibnu Katsir telah menyinggung hal ini dalam tafsirnya. Artinya ketika sudah hilang ya sebab larangan itu, maka sekarang dzikir diperbolehkan, bahkan
oleh Rasulullah, bahkan bukan boleh lagi, seharusnya bagi murid yang hatinya masih gentayangan, nah ini gentayangan, wajibul kudu etama dikir jahar. Gitu, Hantu kali bagi murid, gentayangan. ya gentayangan. Ya bagi murid yang hatinya gentayangan, wajibul kudu dikir jahar. Nah, itu ya baik. Yang kedua, asani inna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Syekh Malik wa Ibnu Jarir hambalul ayata ala dzakiri hala qiraatil Quran. Ya. Kedua, ini kelompok mufasir diantaranya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, guru Imam Malik Ibnu Jarir, menafsirkan ayat ini berlaku pada orang yang berzikir ketika membaca Quran. Ya. Ketika Quran dibaca, orang itu dikir, maka dikirnya di dalam hati. Wa anahu amrun lahu bidikri ala hadihi sifat ta'diman lil Quran anturpa'anhul aswat. Bahwa itu merupakan perintah berzikir di dalam hati sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran yang sedang dibaca. Ya. Agar tidak meninggikan suara di atas suara Quran. Nah, wa yuqawwihi ittisaluha biqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Pendapat ini dikuatkan dengan keterkaitan ayat ini firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, qultu maka aku menyampaikan, kata musonif di sini, wa ka'annahu lama umira bil insat khasya min dalika al ihlad ila batalah. Seakan-akan ketika diperintahkan untuk dia mendengarkan, dikhawatirkan dari situ muncul sikap lalai. Sikap lalai. Disuruh diam, tapi lamun eueuh dikir dina hatena, maka yang muncul adalah sikap lalai. Panabbaha ala annahu wa in kana ma'ruran bisukut bil lisan illa an takallipat dzikri bil qalbi bakin hatta la yaghful an dzikrillah. Maka diberi peringatanlah bahwa meskipun diperintahkan diam dengan lisan, nah ini kewajiban berzikir dengan hati tetap ada agar tidak lalai dari mengingat Allah. Jadi lisan disuruh diam ketika mendengarkan Quran, tapi hati tetap dikir. Nah, tidak akan ketemu kalau belum bertemu dengan guru mursyid. Kok bisa ya? Lisannya diam, tapi hati disuruh dikir. Nah, ini dikirnya susah kalau belum ketemu guru mursyid. Tapi ketika sudah bertemu dengan guru mursyid, dikirnya ditanamkan di dalam hati, dipatrikan di dalam jiwa. Tidak ada yang susah. Alhamdulillah. Nah, maka walidah khatamal ayat biqaulihi. Karena itu ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya, dengan firman Allah, wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini dari tahapan versi yang kedua untuk menjawab ayat itu. Ini argumentasi buat kita sekalian yang sering-sering ikhwan itu mendengar celaan, cemoohan saat berzikir, dan mereka berargumentasi dengan ayat ini, surah ini. Nah, yang ketiga, asali sumadakarohu asupiyatu andal amro pil ayat khosun lin nabi. Ya. Menurut ulama sufi, ayat ini, perintah dalam ayat ini khusus bagi nabi yang sudah al-kamil mukamil, yang sudah sempurna dan disempurnakan. Pertanyaannya kemudian, kita itu sudah masuk kamil mukamil apa belum? Kalau belum, karena bukan nabi, karena bukan mursyid, ya wayahna. Kamu itu bilang saja ke mereka, kamu itu mesti dikir jahar. Ya. Wa amma ghairuhu mimman huwa mahalul waswas wal khawatir ar-radiati pamakmurun bil jahri. Adapun selain nabi, selain mursyid yang masih menjadi tempat was-was dan lintasan-lintasan hati yang buruk, lamun cek tadi mah naon geuning cek tadi mah marakayangan. Si hatena teh naon tadi teh? Marakayangan.
Ayah deh, no? Gentayangan, Pak. Oh ya, gentayangan. Kalau hatinya masih tempat was-was, masih gentayangan, wah si dia juga ingatnya yang lagi di sana, lagi di situ dan lain. Wah si dianya banyak lagi. Tanya ke Iwan, ya. Nah, maka di situ diperintahkan untuk dikir jahar. Pamakmurun bil jahri diperintahkan untuk dikir jahar. Kenapa? Li'annahu asaddu ta'siron bidab'iha, karena dikir jahar lebih kuat pengaruhnya dalam menolak gangguan tersebut. Alhamdulillah. Kan gitu. Nah, itu dalil tuh ya. Sampaikan ke mereka, tanya, masih keneh was-was di hati, masih keneh gentayangan jiwa kamu, masih keneh suka ingat dunia. Kalau masih keneh gentayangan, was-was, suka ingat dunia, khawatir yang hina, yang renah itu masih ada di dalam hati, pal makmurun bil jahri, diperintahkan untuk dikir jahar, gitu atuh. Li'annahu asadu taksiron bidab'ihan. Karena memang dikir jahar itu lebih kuat pengaruhnya dalam menolak gangguan-gangguan tersebut. Nah, ini Fakultu, kata musonib, kultu, aku berkata ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Al-Bajar dari Mu'ad. Ya, ma'akhrajahu Al-Bajar an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu kala. Man shalla minkum bil-lail fal yajhar bi qiraatih. Barang siapa di antara kalian yang sholat malam, maka hendaklah ia mengeraskan bacaannya. Tuh, fa innal malaikata tusolli bi sholatih wa tasma'u li qiraatih. Wa innal mu'minil jinni alladina yakununa fil hawa wa jirani ma'ahu bimaskanihi yusalluna bi sholatihi wa yastami'una qira'atahu. Dan sesungguhnya jin mukmin yang berada di udara, para tetangganya yang ada di sekitarnya ikut sholat bersamanya dan mendengarkan bacaannya. Jadi ini siar, sebagaimana tadi Adena, kita butuh siar. Siar itu adalah wayastami'una qira'atahu. Bacaan kita itu harus terdengar, baru namanya siar. Wa innahu yantaridu bil jahrihi bi qira'ati andarihi wa annid daurillati haulahu fasyakkul jin wa maradatus syayatin. Dan sesungguhnya dengan pengerasan bacaan, ia dapat mengusir dari rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya para jin fasik dan para setan yang durhaka. Harusnya orang bersyukur kalau ada yang dikir jahar. Kenapa? Karena dengan dikir jahar, setan yang ada di rumah-rumahnya, termasuk rumah-rumah tetangganya, bisa lari terbirit-birit, kabur, ya, terusir dari rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya tuh kan. Alhamdulillah. Itu lengkap dalil tadi haqaiq anit tasawuf ya, 3 sisi untuk menolak orang yang berpendapat jangan dikir jahar sesuai dengan ayat ini ya, surah Al-A'raf ayat 205. Jawabannya ini 3 sisi dari ayat itu. Jadi dari segi sabab nuzul jelaskan, dari segi tekstual ayat jelaskan, dari segi perspektif sufi juga jelaskan. Nah, baru kalau penafsiran ayatnya dari segi sebab nuzulnya seperti ini, dari konteks ayatnya seperti ini, dari perspektif pandangan ulama sufinya seperti ini, nanti dia akan ngehnya. Tahu ngeh? Akan paham, oh iya ya, bahwa dikir yang diperintahkan di dalam hati itu adalah saat menyimak, mendengarkan Quran. Silakan dikir di dalam hati. Bukan jadi larangan untuk dikir jahar. Dilarang itu ya, tapi waktu masih di zaman umat Islam sedikit. Di saat di Makkah. Ayatnya juga ayat Makkiyah, kelompok ayat Makkiyah. Bukan Bikiyah, Makkiyah. Baik, silahkan barangkali ada yang mau komentar tentang ini, menambahkan saja. Nanya, Pak Kiai. Ulah nanya wae amit teu capek. Ya maksudnya ini Pak Kiai dari. Nah, ditanyaan Pak Kiai. Dari penjelasan ini kan ketiga ini dari asbabun nuzul, dari
konteks ayat. Kalau orang mendebat kita misalnya Kiai, ini adalah baca Quran, bukan zikir seperti zikir kita. Jadi ketika ada orang baca Quran, kita sedang zikir, zikir kita jangan sampai lebih keras daripada yang baca Quran, misalnya seperti gitu gitu Kiai. Ini kan untuk berdalil gitu. Ketika kita menjelaskan pakai penjelasan ini sepertinya titik beratnya ketika baca Quran. Nah, ketika perbandingannya ada orang yang sedang baca Quran dan kita yang sedang berzikir TQN, nanti kita dengan memakai dalil ini juga orang mengatakan, oh ente yang baca zikir jangan seperti itu karena ini Quran sedang dibaca. Jadi yang lebih keras itu harus baca Quran bukan lagi zikir gitu. Gimana untuk menjawab ini dari penjelasan yang ini, Kiai? Makasih. Baik, untuk jawabannya kita kembalikan tadi kepada jawaban Pak Juandi. Dzikir yang kita baca itu adalah baca Quran. Nah, artinya orang yang dzikirnya dikeraskan suaranya berarti mengulang-ulang Al-Quran. Oleh sebab itu, yang dzikir membaca la ilaha illallah, di hukuman dia sedang membaca Quran sekaligus sedang dzikir. Kalau yang lagi baca Quran saja belum tentu dia lagi dzikir. Karena kalau dzikir jahar, insya Allah ada dzikir hopinya. Kalau baca Quran dijaharkan belum tentu ada dzikir hopinya. Nggak salah gitu kumaha we carana ngadebat mah nya Aywannya. Mantap. Siap. Si Aywan liar. So, Di itu gimana Pak Jamil? Izin bertanya Pak dosen. Sering gitu kan ketika kita di masjid umum. Sama itu yang susah mah kalau lagi zikir itu suka fokusnya itu kadang suka fokus, kadang suka inget kemana-mana. Nah yang susah mah cara meningkatkan kefokusan buat zikir tersebut gitu. Kalau cara meningkatkan kefokusan dalam dzikir itu kan cuma dua. Yang pertama adalah sohbah ke guru mursyid. Yang kedua selalu membangun kebersamaan dengan para mujahidin. Nah, sohbah di sini termasuk di dalamnya robitoh. Jadi daripada ingat ke Aiwan, mending ingat kepada Abah lagi dzikir itu. Baru bisa fokus dzikirnya. Paham nggak? Yuk, nah nanti praktekkan ya. Antara kita ingat kepada Ikhwan yang lain atau kepada si dia, mending ingat kepada Abah. Kalau ingat kepada Abah lagi dzikirnya itu nambah fokus. Betul. Ini Pak Kiai, mohon maaf motong. Ini kalau begini misalkan kalau saya selalu disiasati begini. Dulu sebelum apa namanya? Nyata nulada. Sebelum Tapi pada sting. ikut pelatihan balik di rasa itu. Naon eta? Gandeng gelat itu. Ya, sok silakan. Elon. Saya dulu sebelum ikutan pelatihan mubalik itu di Sinarasa itu memang agak kesulitan untuk bisa fokus berzikir itu. 1,8 kagum UP. Setelah saya coba ikut dzikir dengan pengarsa Abah waktu itu, pengarsa Abah ikut sholat di masjid atas. Nah, dari mulai dzikir, dari mulai ilahat roti sampai doa dzikir jahar itu selalu mata tidak pejam gitu, melihat gerakan pengarsa Abah gitu selama dzikir itu. Nah, mengikuti gerakan pengarsa Abah. Nah, alhamdulillah setelah ikuti gerakan pengarsa Abah itu dzikir jaharnya ada peningkatan sedikit gitu. Jadi sekarang dzikir hobinya ya lumayan lebih banyak daripada dulu. Mungkin ini kalau saya seperti itu Bu Yani. Jadi sohbah tadi kata Pak Kiai itu sohbah pengarsa Abah, kalau saya lihatnya saat itu saat dzikir bersama pengarsa Abah
ikuti gerakan pengarsa Abah gitu. Maka setiap dikir sekarang pun ya ikut gaya gerakan pengarsa Abah. Jadi banyak ingat pengarsa Abahnya daripada ingat yang lain gitu. Dan memang kata pengarsa Abah kan kalau kita ingat mursyid pasti mursyid ingat Allah. Gitu. Tapi kalau kita ingatnya bukan ke mursyid, ya belum tentu yang diingat kita ingat kepada Allah. Gitu. Makanya kalau saya itu di tekniknya begitu, ingat aja ke pengarsa Abah. Gitu. Lihat waktu Abah dikir, agak begitulah kemana ilah sama terus. Nah, itu ada peningkatan sedikit demi sedikit, Bu ya. Itu yang lainnya dibutuhkan dulu memberi. Siap, silakan lanjut Pak Ahmad Jamil gimana? Bu Rinsun tutup bola tanah tuh gandeng. Creator yang akan membuat video menggunakan whiteboard education gitu. Jadi kalian jangan skip video ini agar ada yang bocor itu speakernya siapa ya? Ada yang bocor. Pak Dadan Ramdan. Yang lainnya pada dimatiin dulu atuh biar nggak panik. Ketahuan itu mah nggak nyimak tuh pelecehan tuh. Soalnya suaranya sampai berisik. Silakan barangkali ada lagi yang mau menyampaikan pesan, kesan, diskusi tentang ini karena memang ini banyak terjadi di lapangan ya. Orang nyinyir tentang dikir kita berdalil dengan ayat ini, dengan surah ini. Ya, siap. Makas izin Pak dosen mau ikut menanggapi. Siap. Ini ya berdasarkan tadi saya simak. Alhamdulillah saya mendapatkan. Alah, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras ya. Setelah saya menyimak, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari Pak dosen yang sangat bermanfaat. Amin. Untuk pengalaman, alhamdulillah saya sudah berapa tahun ya ditalkin, malah sama Pak dosen ditalkin juga di sana ya di pesantren Muhammad Sarasa sama Abudi waktu itu. Oh iya, siap. Pengalaman saya di sini alhamdulillah setelah saya masuk Thariqah Pengarsa Abah, dulunya saya ini adalah kalau boleh jujur dulu itu saya penentang berat Thariqahnya. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah bisa masuk Thariqah Pengarsa Abah dan dari itu saya terus mencoba untuk mengamalkan dan kebetulan posisi saya di sini kan satu sebagai DKM di masjid. Saya pernah punya pengalaman waktu pertama masuk Thariqah, emang ada dilema gitu. Pertama mau saya udah masuk Thariqah, ini saya punya jemaah, gimana mengamalkan waktu berzikir. Dulu saya pernah mengamalkan, saya mimpin sebelum sholat maghrib, saya dzikir umum dulu, lalu baru mengamalkan amalan Thariqah dari Pengarsa Abah. Tapi setelah itu dalam hati saya ada keraguan, kok saya begini. Nah alhamdulillah pas waktu manakib ada penjelasan lah. Kadang-kadang kalau kita ada masalah, jawabannya emang ada di manakib. Makanya sering dikatakan terus ikut manakib sebisa mungkin karena di manakib itu semuanya ada. Dan alhamdulillah jawaban saya dari saat itu di manakib pernah mengatakan bahwa kita itu jangan mendua lah, kita harus pokoknya kalau kita mendua jadinya bisa koslet gitu. Nah dari situ dari penjelasan itu maka setelahnya saya mendengar penjelasan itu besoknya saya langsung saya kalikan dalam hati saya akan melaksanakan dzikir sesuai dengan perintah Abah. Jadi besoknya setelah saya sholat maghrib saya langsung dzikir seperti yang Abah ajarkan langsung ke la ilaha illallah. Dan emang banyak jemaah yang mulanya kabur lah istilahnya kabur. Tapi dalam itu saya nggak apa-apa lah mau ikut terserah
mau kabur juga nggak apa-apa. Dan setelah sekian lama berjalan, alhamdulillah mereka sudah mengerti yang jadi sudah masing-masing lah, saya sudah nggak peduli mau ada yang ikut, nggak ada yang ikut atau yang kabur, saya sudah tidak peduli. Dan alhamdulillah sampai sekarang di majelis saya sudah bisa berdiri manakib, sudah hampir 6 bulan berjalan tiap malam Jumat Pak dosen gitu. Alhamdulillah itu mungkin sedikit berbagi pengalaman lah untuk semua. Jadi emang dalam perjalanan thariqah itu tiap ikhwan itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Kalau saya ya diujinya begitulah. Pernah dipanggil oleh tokoh di desa karena pernah mau mendirikan manakib di Masjid Raya desa. Saya pernah dipanggil hampir malah orangnya sampai datang ke Sinarasa berdebat itu pas waktu pemilihan presiden, pas ada memberi maklumat untuk pemilihan Presiden Anies itu. Saya dipanggil sampai beberapa kali, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Gitu aja, mungkin sedikit pengalaman lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadan. Aduh, kapan kita ketemu lagi ya? Ya, siap ke Cimari nanti manakib lagi di Abudi. Insya Allah kita lagi. Ya, kemarin saya habis dari Cimari, alhamdulillah istiqomah dan luar biasa orang-orang Cimari. Nah, kembali lagi ke persoalan awal tadi ya, bahwa memang harus seperti itu. Kalau bermursyid jangan poligami, kalau nikah nggak apa-apa ya. Ini bermursyid itu jangan menduakan guru mursyid gitu. Jadi ketika kita sudah punya guru mursyid, udah aja itu ikutin guru mursyid. Gitu Iwan ya. Kalau Iwan niat 2 ya mending dari awal gitu. Jadi akad nikahnya 2 langsung gitu. Kalau nikah, tapi kalau urusan amaliyah dikir ya harus 1 lah gitu. Biar kan tujuan dari dikir itu adalah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengusulkan kita adalah guru mursyid. Kalau kita bertolak belakang dengan guru mursyid, mau gimana wusulnya? Kata Abah, ayo begini, ternyata kita begitu. Kata Abah ke sini, kita ke sana. Ya mah, kapan kita mau wusulnya? Nah ini jadi kalau logikanya, kalau ingin cepat wusul kepada Allah, ikuti saja apa yang diajarkan oleh guru mursyid. Pak dosen, maaf nih. Kalau untuk yang suka nyinyir yang merah putih nih, kan aku nih pakai kupluk merah putih sholatnya. Nah temen aku kan enggak. Nah suka nyinyir kayak gini, katanya si Neng mah jadi sesat, jadi pakai sinterklas. Nah aku nggak punya jawaban, gimana ya? Aku teh bingung gitu. Aduh, kumaha ngejawabnya ya kayak gini gitu. Ya. Oh iya, untuk jawaban ini kan merah, ini kan putih. Udah aja, ini merah, ini putih gitu. Sebagai jawabannya, begitu dikir sudah ditalkinkan, maka dikir yang dihasilkan dari dikir itu adalah naru dikri dan nuru dikri. Api dikir, ini api dikir dan cahaya dikir. Api dikir untuk taholi, membersihkan kotoran, membakar sampah yang berada di dalam jiwa. Ini dengan api dikir. Sedangkan cahaya dikir untuk menerangi hati. Sehingga ketika jiwanya sudah tercahayai dengan cahaya ilahi, yang kita tatap itu adalah kudrat iradat Allah, asma Allah, sifat Allah, kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Nah, untuk menghasilkan api dalam proses taholi, untuk menghasilkan cahaya dalam proses tahali, maka dikirnya harus ditorikohkan. Bitorikotin wahudatin dimasaihin. Jadi ketika kita punya dikir berarti kita punya merah putih. Nah yang dipakai oleh kita baik kupluk atau kofeah itu adalah lambang kebanggaan dari dikir jahar, dikir hopi, dari api dikir dan cahaya dikir. Kita bangga dengan merah putih karena kita dengan merah putih ini bisa memproses diri taholi, tahali baru tajali. Itu jawaban. Oh gitu ya, siap. Kadang-kadang saya suka nggak pede, jadinya saya masukin tas lagi itunya kupluknya. Ya itu lambang ya. Dikit, Pak, ya itu nambah dikit dong. Siap. Yang bilang
Ada yang ditanya kalau pakai merah putih dibilang sesat. Sekarang coba dibalik. Bagaimana seandainya saya yang nanya? Orang yang tidak pakai merah putih adalah yang sesat. Apa jawaban dia? Jadi Kiai, jawab seperti kecerdasannya Imam Syafi'i. Ketika dia ditanya, kalau pertanyaannya itu hanya untuk argumentasi dan hanya untuk supaya pintar berdebat atau supaya memenangkan dirinya, ngapain dijawab? Kata Imam Syafi'i, kalau dia bisa ngomong, aku juga bisa ngomong. Emang dia doang yang bisa ngomong. Ketika orang bisa mengatakan merah putih sesat, aku juga bisa bilang orang yang tidak pakai merah putih lebih sesat daripada yang pakai merah putih. Mantap, mantap. Kenapa tak? Dzikir yang sudah ditalkinkan, amalkan saja. Belum pernah ada ceritanya orang dzikir digebukin, belum ada. Belum ada yang dicebloskan ke penjara, belum ada. Tenang aja. Kalau kita mencontoh kepada suri tauladan kepada Nabi, kan jauh tuh. Tapi jadi dekat karena toriko. Karena toriko itu adalah karena mursyid. Kalau tidak ada mursyidnya bukan toriko namanya. Orang yang sudah toriko, orang tabai at-talqin itu sudah dengan segala semangatnya, segala tekadnya, jiwanya bahkan hartanya sudah dibeli oleh Allah, ditukar dengan surga. Kalau namanya orang mau masuk surga ya tidak cukup hanya dikatain sesat. Tidak hanya cukup dikatain tidak benar. Tidak cukup hanya diolok-olok oleh temannya. Sedangkan Nabi kita sampai hari ini masih miliaran orang yang tidak percaya dengan Nabi kita. Nggak usah dipikirin terlalu dalam, amalkan saja. Kalau takut sendirian nyari temen, ya berjamaah. Maka oleh Abah dibuat program, ada manakiban. Datang di tempat manakib. Begitu, setidaknya aku ikut ngomong, Yai. Terima kasih. Mantap, kemana aja baru muncul. Padahal tadi Kiai saya tunggu penafsiran atau penjelasannya dari kitab Haqaiq Anit Tasawuf itu yang sudah di-share di grup. Oh siap, nanti aku balas lagi di grup, Yai. Siap. Ya, hampura ya, hampura. Masih tugas sih, ini baru pulang khutbah, agak jauh tadi khutbahnya. Terus sampai rumah ada order ini untuk pengiriman 200.000 ya, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa untuk beli pulsa ya. Ya, bisa buat bekal nanti ke pulang kampung ya, pulang kampung ya. Siap. Yai, nanti ingatkan saya ya, saya bawakan kopi jagat, kopi pleng, mantap. Bisa buat berapa babak itu? Wah, nantilah. Nanti kalau berdua aja sambil makan tak ceritakan. Iya. Lanjut. Itu oke, sedikit silakan. menanggapi. Barangkali masih ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan, boleh. Izin Masih ada waktu pada 6 menit lagi. Oh iya, 6 menit lagi, 1 menit lagi ya. Silahkan yang barusan. Pakai di tempat saya. Oh iya. Ya, terima kasih ya, materi sudah saya sampaikan. Itu merupakan argumentasi di dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, dan dari saya tentunya mohon maaf atas segala kekurangan, banyak ngaler ngidul ngulon ngetan. Terima kasih semuanya ya atas partisipasinya, berkah segalanya selamanya semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak dosen juga semuanya.